Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas User. Mas, koko saya kurus maka lahap, tapi masih kurus. Saya kasih obat cacing nggak juga mau gemuk. Nah, ayam yang sehat cenderung memiliki berat badan yang stabil dan akan selalu naik. Nah, itulah mengapa kita harus mengetahui terlebih dahulu penyebab koko Anda itu kurus ya. Dan salah satu cara termudah untuk mengetahui apakah koko Anda mengalami penurunan berat badan adalah dengan cara mencatat berat badannya menggunakan timbangan. Agar lebih mudah menanganinya, kita harus tahu dulu penyebabnya terlebih dahulu, oke? Poin yang pertama di sini ada cacing dalam saluran pencernaan koko Anda. Nah, cacingan yang hidup di saluran pencernaan koko Anda bisa mengurangi nafsu makan koko Anda ya, yang berujung pada penurunan berat badan. Jadi meskipun ayam si Mas ini suka makan ya, tapi jika ada cacing di saluran pencernaan, maka cacing akan memakan seluruh nutrisi yang dibutuhkan. Dan apabila cacing yang dibiarkan akan membuat koko mengalami penurunan berat badan. Nah, ciri dari koko yang cacingan adalah ketika bulunya menjadi kusam, lemes, dan makin hari malah semakin kurus. Nah, atasi terlebih dahulu ya cacingannya tersebut pada koko Anda dengan memberinya obat cacing. Nah, untuk obat cacingan untuk koko Anda itu banyak ya, mulai dari herbal sampai kimia. Nah, untuk yang herbal di sini sobat bisa kasih jambe muda ya, atau buah pinang muda. Nah, cara pemberiannya itu satu buah pinang itu bisa dibagi menjadi 4 ya. Jadi satu buah pinang muda itu untuk 4 ayam. Dan ingat, untuk pemberian buah pinang ini jangan terlalu banyak ya, ingat, karena bisa berefek fatal pada koko Anda. Nah, dan untuk cara membasmi cacingan pada koko herbal lainnya yaitu dengan memberikan daun pepaya ya sobat. Nah, nanti sobat bisa langsung tuh lolohin daun pepaya ke koko, dan jangan lupa untuk dikasih air minum. Nah, selain herbal kita juga bisa kasih obat cacing kimia ya, yang biasa diberikan kepada manusia seperti Combantrin ya, kemudian Pirantea pamuate ya, yang dimana Pirantea pamuate ini dosisnya dikasih kira-kira 50 mg. Nah, sementara kalau yang tablet 120 mg itu kasih 1/5-nya ya, jadi yang 250 itu jadi 5. Poin kedua adalah terserang penyakit. Nah, berbagai bentuk penyakit yang sering melanda koko Anda sehingga membuatnya semakin kurus. Tanda awal dari koko tersebut yang terkena penyakit itu adalah pincang dengan satu kaki pada awalnya, atau mungkin satu kaki mengarah ke belakang. Nah, koko Anda juga dapat terinfeksi ketika gumpalan lumpur atau kotoran menempel di telapak kaki ataupun jari kakinya. Nah, kotoran kemudian membentuk bola keras yang membuat kulit di bawahnya menjadi lembab sehingga memungkinkan bakteri menembus kulit. Pada dasarnya ada banyak sekali jenis penyakit yang menyerang koko seperti kurap, ngorok, turun urat, dan banyak lagi lainnya ya. Nah, jika koko Anda mungkin tampak seperti tidak biasanya meskipun makannya banyak, bisa jadi ada penyakit di dalam tubuh dan perlu untuk diwaspadai. Oke, kita lanjut ke poin ketiga. Poin ketiga ini ada gizi buruk karena kesalahan pemberian pakan. Nah, tidak memberi pakan yang cukup berkualitas, gizi buruk bisa menjadi penyebab koko Anda menjadi kurus. Pemberian pakan dengan gizi seimbang adalah minimal itu kan koko memerlukan 130 sampai 160 gram per hari tergantung berat badannya ya. Nah, di sini sobat harus bisa melengkapi pakan bergizi dengan biji-bijian dan mengandung nutrisi yang tinggi. Jika tidak diberikan, maka akan membuat koko Anda makin kurus saja karena koko kekurangan vitamin dan mineral ya. Oke, yang keempat, poin keempat di sini ada faktor genetik dari ayam. Genetika memang memberikan pengaruh yang sangat mendominasi pada pertumbuhan koko Anda ya.
karena akan mempengaruhi ukuran koko Anda. Juga akan berpengaruh pada struktur tulangan koko ya. Bahkan akan berpengaruh pada mental dan juga stamina koko ya. Jadi sobat harus memastikan ya untuk menyiapkan induk yang berkualitas mulai dari ukuran tubuh sampai kesehatannya, dimana nanti akan mempengaruhi anakannya ya, besar kecilnya ukuran koko yang sobat ternak nantinya. Lanjut kita ke poin 6 ya. Nah di poin 6 ini koko Anda mengalami stres ya. Nah biasanya diakibatkan dari tanah yang basah, kemudian juga kandang yang penuh kotoran. Kadang permukaan kandang yang licin ternyata bisa membuat koko Anda menjadi stres ya, yang dimana nantinya akan mempengaruhi tubuh dan menjadikan koko sobat jadi kurus. Karena koko yang stres mempengaruhi tubuh dan menjadikannya semakin kurus. Baik, di sini saya akan kasih solusinya ya supaya tidak stres. Nah, di sini sobat harus menciptakan lingkungan yang nyaman ya, seperti dari kebersihan kandang ya, terus pemberian pakan yang bernutrisi cukup. Oke, lanjut ke poin selanjutnya ya. Poin ketujuh di sini ada ayam terlalu aktif bergerak. Nah sobat, ternyata koko yang sangat aktif bergerak juga bisa menyebabkan tubuhnya kurus. Nah karena ketika koko aktif bergerak, maka tubuhnya akan melakukan proses pembakaran lemak dan ini bisa membuat tubuhnya semakin kurus. Tapi sobat ya harus tahu nih, sebenarnya koko yang aktif bergerak ini akan lebih sehat jika dibandingkan dengan koko pemalas ya. Tapi apabila sobat ya ayamnya aktif bergerak, sering diimbangi dengan kebutuhan nutrisi yang tepat, gizi yang tinggi, maka akan menghasilkan koko yang luar biasa. Dan itu saya sering lakukan kepada koko-koko saya. Oke sobat penghobi, semoga bermanfaat. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, tulis di kolom komentar. Salam satu hobi, what's up boy.